Saat itu tak disengaja, pada saat kehadirannya tamu dari Pak John, tiap hari Jumat selalu melakukan ritual semacam itu. Dan apalagi khususnya pada hari Selasa, mereka masuki satu ruangan yang Bu Ija belum pernah masuk ke ruangan itu, di mana mereka menyalakan lilin dan ada sebuah tanda di situ seperti tanda bintang 5 dalam lingkaran. Saat itu salah satu daripada mereka menyobekkan tangannya sehingga mengeluarkan darah yang bercucuran. Itu ditempelkan kepada tanda bintang itu. Saat itu Bu Ija dikejutkan dengan kehadiran makhluk astral yang hitam legam bertanduk. Mengingat daripada gambar ini adalah gambar pengabdi setan. Sampai Firman pun menangis di situ. Menangis karena kekhawatiran ibu yang satu-satunya dia miliki, yang menafkahi hidupnya dia, yang membiayai hidupnya dia dengan penuh kasih sayang. Takut terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya doakan kepada kalian semua, semoga dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan yang prima, dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari subscriber. Nama, tempat, dan tahun itu semuanya disamarkan agar aman dan nyaman. Pada awalnya sebuah keluarga yang dimana Pak John ini, John Steve, itu adalah warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Dia hidup sudah lama, berumah tangga kurang lebihnya 7 tahunan, namun belum dikaruniai seorang anak. Dia memiliki pembantu, yaitu Ibu Ijah. John dan Bu Ijah adalah seorang eksportir, seorang pengusaha eksportir. Bu Ijah seorang pembantu yang memiliki anak bernama Firman yang rajin dan pintar. Dia sedang mondok di pondok pesantren. Dia adalah murid teladan, murid kesayangan guru besar pembimbing pondok pesantren. Seperti apakah kisahnya? Baiklah, untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, kita langsung pada ceritanya. Pak John dan Ibu Ice setiap hari di aktivitas seperti biasanya mengurusi urusan kerjaannya. Di dalam rumah tangganya dia dibantu oleh Bu Ija, yang dimana Bu Ija baru bekerja kurang lebihnya 2 tahun. Waktu itu Bu Ija pada hari raya Idul Fitri dia tidak boleh pulang. Nanti aja tanggung gitu. Karena saya lagi sibuk serta rumah banyak kerjaan, kamu harus bisa membantu. Ngertilah, nanti saya akan kasih bonus, kata Ibu Ija kepada Ibu Ija. Tiap hari mereka selalu sibuk dan aktivitasnya. Pulang larut malam, terkadang seperti biasa pulang sore hari. Sepasang suami istri ini selalu didatangin oleh rekan kerjanya, yaitu Pak Louis dan istrinya. Pada setiap hari Selasa mereka sering berkunjung ke rumahnya Pak John, berbincang-bincang, dan sering memasuki satu ruangan khusus. Ruangan ini Bu Ija belum pernah masuk, di mana ruangan yang sering didengar oleh Bu Ija. Terkadang dia sering dengar-dengar seakan-akan membaca doa
ataupun seperti baca-baca suatu mantra, Bu Ijah mendengar. Saat itu tak disengaja, pada saat kehadirannya tamu dari Pak John, yaitu Mr. Louis dan Steph, semuanya membawa pasangan masing-masing. Waktu itu kejadian yang aneh saat Ibu Ijah tanpa sengaja melihat kepada mereka. Entah apa yang telah dibuat oleh mereka dalam sebuah perbincangan. Tahu-tahu Pak John melihat Ibu Ice, istrinya Pak John ini, memasuki kamar. Pak John pun kamarnya berbeda karena di rumah itu ada beberapa kamar yang biasa dihuni oleh tamu-tamunya. Kurang lebih ada 4 kamar. Salah satunya kamar kosong. Karena di situ datangnya 3 pasangan bersama tuan rumah. Yang anehnya berbeda-beda ruang kamar dan berbeda-beda pasangan. Saat itu baru disadari oleh Bu Ijah, pasangan itu selalu berganti-ganti antara Ibu Ice dengan Steve, antara Bu Ice dengan temannya lagi, dan Pak John kadang dengan istrinya Pak Steve, apalagi dengan istrinya temannya. Entah apa yang dilakukan oleh mereka di kamar masing-masing. Itu selalu dilakukan pada hari Jumat. Terus menerus seperti itu. Tiap hari Jumat selalu melakukan ritual semacam itu. Dan apalagi khususnya pada hari Selasa, mereka masuki satu ruangan yang Bu Ijah belum pernah masuk ke ruangan itu. Beda halnya dengan kamar-kamar yang sering melakukan oleh mereka perbuatan-perbuatan tukar pasangan. Pada hari Selasa itu Bu Ijah dikejutkan saat tanpa disengaja kehadiran 3 pasang itu, antara Pak John, Steve, dan Louis, bersama istri-istrinya itu melakukan suatu ritual di mana mereka menyalakan lilin dan ada sebuah tanda di situ seperti tanda bintang 5 dalam lingkaran, di mana lilin itu terletak di tengah-tengahnya. Saat itu entah apa yang dilakukan oleh mereka, Bu Ijah tidak mendengar dengan penuh detail. Hanya Bu Ijah melihat dari celah kunci yang ada di pintu itu. Saat Bu Ijah mengintip, Bu Ijah kaget. Bu Ijah kaget bukan kepalang. Saat itu salah satu daripada mereka menyobekkan tangannya sehingga mengeluarkan darah yang bercucuran. Itu ditempelkan kepada tanda bintang itu. Saat tanda bintang mengenai darah, mengalir, warna merah membara seperti api yang menyala. Saat itu Bu Ijah dikejutkan dengan kehadiran makhluk astral yang hitam legam bertanduk. Bu Ijah sampai terkagetkan di situ. Astagfirullahaladzim. Hanya Bu Ijah tidak berani mengeluarkan suara takut ketakutan. Khawatir ketakutan, Bu Ijah dia mengamati mereka mengitari tanda dari bintang 5 itu dalam lingkaran, diputari oleh mereka. Pakaian yang mereka kenakan pun jubah hitam serta membawa lilin masing-masing, memutari lingkaran yang bertanda gambar bintang di dalam lingkaran. Entah berapa lama mereka mengajarkan ritual itu. Kekhawatiran ketahuan, Bu Ijah mengintip dari ritual tersebut. Bu Ijah langsung kembali menaikkan tugasnya selaku asisten rumah tangga. Sibukannya sangat untuk menghindari daripada kecurigaan mereka.
Setelah berapa lama, satu persatu mereka keluar dengan pakaian seperti awal mereka datang. Entah di mana jubah-jubah yang tadi mereka pakai disimpannya. Bu Ija hanya diam. Namun ada satu kecerobohan dari Ibu Ice. Ibu Ice tidak mengunci pintu dari kamar itu. Mereka ngobrol santai, tertawa-tawa, membahas satu permasalahan usaha, sehingga mereka memiliki niatan untuk keluar negeri karena ingin menilai pekerjaan yang sedang digarap oleh mereka di luar negeri. Curi dengarnya Bu Ija pembicaraan mereka. Sempat Ibu Ice memanggil Ibu Ija. "Mbak, sini." "Ya, Non." Datang menghadap Ibu Ica. Ibu Ija ini buatin seperti biasa jus jeruk ya 6 yang hangat. "Ya, Non." Bu Ica dipanggil Bu Ija itu selalu panggilannya Non. Bu Ija berlalu dari hadapan Bu Ica. Bu Ija langsung membuatkan jus jeruk yang Bu Ica minta. Tak lama kemudian Bu Ija membawa jus jeruk untuk mereka berenam. "Mangga, Non." "Sudah, makasih Bu." Bu Ija berlalu dari kumpulan mereka. Mereka berenam ngobrol kesana kemari. Bu Ija mengamati, namun kekhawatiran dari apa yang dilakukan oleh Bu Ija itu ketahuan oleh Bu Ica, maka Bu Ija kembali ke dapur untuk menunaikan tugasnya selaku asisten rumah tangga. Lambat-lambat didengar suara candaan mereka mengarah kemana obrolannya karena pakai bahasa Inggris. Bu Ija nggak ngerti, hanya dia menggerutu di hati, cacecos, cacecos, cacecos. Apa ini artinya ngomong yes no yes no yes is no, nggak paham dah, bingung kata Bu Ija. Setelah mereka ngobrol lama, mereka pun pamitan satu persatu antara Pak Steve dan Pak Louis bersama istrinya meninggalkan rumahnya Pak John dan Bu Ica. Saat itu pun Bu Ica memanggil kembali Bu Ija. "Bu Ija, ya Non." Hampirilah kembali dengan siap membawa baki untuk mengambil gelas-gelas yang dari tadi dipakai. Setelah itu Bu Ija pamitan lagi meninggalkan Ibu Ica. Selepas daripada Pak John mengantar tamu-tamunya itu, ya saat itu hanya Ibu Ica yang ada. Bu Ija langsung mencucinya. Setelah mengemasi, dibawa ke dapur, dicuci sama Bu Ija, tuntas sudah semua. Saat itu pun Ibu Ica memanggil kembali Bu Ija. "Ja, saya mau pergi. Tolong jaga rumah, serta tolong bersihkan kamar-kamar ya seperti biasa." "Ya Non." Dibersihkannya kamar-kamar oleh Bu Ija. Saat itu pun Bu Ica sama John meninggalkan rumahnya. Alangkah terkejutnya Bu Ija melihat kamar satu persatu agak berantakan, layaknya seorang yang telah ngamuk di atas ranjang. Spray pun entah kemana, nggak seperti pada posisi semula, semerabut. Dirapikannya kembali spray oleh Bu Ija. Ada satu kejanggalan yang Bu Ija temui di kamar itu. Sebuah tanda gambar. Tanda gambar bintang 5 dalam lingkaran. Karena Bu Ija untuk menanyakan pada anaknya barangkali tahu ini tanda apa, difotolah sama Bu Ija. Setelah tuntas semua satu kamar demi satu kamar dibersihkannya oleh Bu Ija.
Satu persatu kamar itu tidak beda jauh, ada logo yang sama. Maka dari itu Bu Ija, karena suasana sendirian, mulai memberanikan diri menghubungi anaknya, yaitu Firman. Saat itu juga Bu Ija menunjukkan kepada Firman tanda gambar apakah ini, menanyakan. Sempat Firman menanyakan kembali pada Ibu Ija, itu tanda gambar yang ada di mana, Bu? Di salah satu kamar juragan saya. Itu besar sekali, beda dengan kamar-kamar lain. Kamar lain ya tandanya gambarnya sedikit kecil, yang tertera ada di kaki dari ranjang atau salah satu kamar yang ada. Kalau yang besar ini ada di bawah dari ranjang itu. Loh, Ibu bisa tahunya gimana? Kok tahu ada di bawah ranjang? Kebetulan waktu itu Ibu sedang merapikan, ada salah satu barang jatuh. Saat itu Ibu ambil barangnya. Saat Ibu masuk tangannya untuk ngambil barang, kebetulan barang itu masuk ke bawah tempat tidur, kayak seakan ada tanda yang berbeda dari keramik itu. Bu Ija memberanikan diri melihat dari HP. Dia senter dikeluarkan dari HP itu, nyalakan, menerangi gambar yang ada di bawah tempat tidur itu. Bu Ija sampai terkejut dan kepalanya sempat terbentur ranjang itu. Fotolah sama Bu Ija. Nah itulah, tak beda jauh seperti yang di kaki ranjang. Sama, bedanya hanya ukuran kecil. Setiap kamar ranjangnya itu sama, memiliki tanda gambar yang sama. Apa loh, Man? Kamu ngerti ndak? Ditanyakan nanti saya kepada guru saya, tanda gambar apa. Namun mengingat daripada gambar ini adalah gambar pengabdi setan. Waduh, terkejut Bu Ija atas penuturan daripada Firman. Tenang aja Mak, lakukanlah sholat 5 waktu tepat waktu. Jangan sampai lengah, hati-hati loh. Itu udah kelihatan. Makan baru 2 tahun jalan kerja di sana. Baru kali ini Mak menanyakan tentang adanya tanda gambar. Memang selama ini Mak gak tahu apa di situ ada tanda gambar itu. Ya gimana taunya, gak pernah seperti ini. Biasa aja kerjaan tuh, biasa seperti disuruh majikan untuk membenahi dan merapikan kembali kamar-kamar yang telah dipakai oleh tamu-tamunya. Memang tamu-tamunya siapa aja. Ini loh Man, tamu-tamu itu Ibu sendiri bingung. Bingungnya kenapa Bu? Saat lihat majikan perempuan dengan laki-laki lain, sedangkan majikan laki-laki dengan perempuan lain beda pasangan, kayak perbuatan seks bebas gitu loh, tukar pasangan masing-masing. Aneh dan bingung. Serta waktu itu Ibu melihat satu kamar khusus. Tanpa disengaja Ibu mencuri pandangan dari informasi lewat lubang kunci bahwa mereka sedang melakukan ritual. Pakaiannya jubah hitam, terus pakai bawa lilin juga loh Man. Yang anehnya itu gambarnya sama di lantai itu, tak amati. Terus mereka setelah mengitari lingkaran itu kurang lebih 3 kali, terus mereka menyobek pakai satu alat di tangannya, keluar darah. Nah darah itu ditempelkan
ke gambar itu. Tak lama kemudian menyala seperti api dan keluar makhluk besar. Namun kepalanya bertanduk. Ini yang ibu bingung. Jadi kepala seperti kambing, ada tanduk kanan kirinya. Sempat khawatir ketahuan, kagetnya yang ibu lihat itu, langsung ibu tinggalkan tempat itu. Waduh, bahaya loh bu, hati-hati bu. Itu udah gak bener bu. Itu bener perlambang, itu perlambang pengabdi setan itu. Itu persekutuan sama iblis itu. Wis piye tuh bu, mulai wae loh, soalnya gawe-gawe itu ngono, kata Firman. Udahlah, udah jam macam-macam, ibu pulang aja kerja, nggak usah kerja di situ lagi, pulang aja udah, berhenti kerja di situ. Loh, aku harus biayai kamu untuk nyantri mondok itu dari mana? Kalau ibu nggak kerja man, ya kerja di tempat lain aja. Saya punya pikirannya nggak enak. Tapi ya sabar dulu, saya mesti tanya dulu sama guru besar saya bu. Ini pemikiran saya yang udah menyambung hal-hal yang kurang enak bu. Takut bu, ada apa-apa terhadap ibu. Beneran loh. Yes, kamu tanyai loh, sana ke guru kamu. Yes bu. Ditutuplah telepon itu oleh ibunya. Firman pun menghadap guru besarnya. Guru besarnya itu adalah kiai pemilik pondok pesantren. Disebut guru besar karena betul-betul memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Dia betul-betul dituakan dan memiliki keampuhan keilmuan yang sangat-sangat dahsyat. Satu Firman menanyakan kepada gurunya. Semua dilontarkan, diceritakannya kepada kiai. Dan dilihatkanlah tanda gambar yang dikirim lewat HP ibunya kepada HP Firman. Pak Kiai pun terkejut dibuatnya. Sempat astagfirullahaladzim. Ini benar-benar pengabdi setan man. Masya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan ibu kamu selamat, jangan terkena gangguan apa-apa. Saya harap itu. Ya Pak Kiai, harus gimana Pak Kiai? Yaudah, kamu doa saja. Aku pun akan bantu doa untuk perlindungan ibu kamu. Dipimpinlah doa itu oleh Pak Kiai Karim. Pak Kiai Karim membacakan doa dengan kebisaannya dia dan kemampuannya dia dari jarak jauh. Saat itu Pak Kiai Karim mengarah kepada salah satu titik kiblat, di mana titik itu adalah titik arah untuk melakukan sholat ataupun beribadah kepada Allah semata. Dengan penuh keyakinan, percayakan diri sama Allah. Saat itu pun gambaran daripada Pak Kiai Karim menemukan satu gambaran bahwa Ibu Ijah binti Samad ini sedang dalam keadaan bahaya. Setelah itu menuturkan doa tersebut selesai, menceritakan kembali kepada Firman, Man, betul Man, ibumu dalam bahaya. Memang kenapa Pak? Ini diam-diam nih majikan kamu yang perempuan, majikan dari ibu kamu, itu sudah mengetahui, sehingga bakal menjadi tumbal untuk ritual pengabdian setan. Karena pengabdi setan pasti akan meminta tumbal man. Astagfirullahaladzim, ini harus ditumpas ini begini nih. Apalagi ini menyangkut tentang ibu kamu. Astagfirullah Pak Kiai, kurang ajar ini. Harus gimana Pak Kiai sekarang? Apa saya yang jemput dia? Jemput ibu? Udah, gini aja, tenang dulu. Karena kita harus siap-siap membekali diri dulu.
Nanti kamu akan tanyakan kepada ibu sebenarnya apa yang terjadi. Kebetulan ini masalahnya mendekati sholat asar. Nanti setelah sholat asar kamu coba telepon ibu kamu. Saat Firman berpamitan dan meninggalkan Kiai guru besarnya dia, yaitu Kiai Karim, keluar menghubungi ibunya. Dihubunginya ibunya dan langsung pakai V-call. V-callnya saat diterima dan ngomong santai dengan ibunya, menuturkan hasil dari pengamatan guru besarnya, menceritakan semuanya. Saat itu juga Firman sempat kaget melihat sosok yang betul-betul baru dilihat oleh Firman. Wajah ibunya di belakangnya terpampang makhluk astral seperti yang diceritakan ibunya. Makhluk yang seperti kambing yang memiliki tanduk dua yang melingkar ke depan, wujud di belakang ibunya. Astagfirullahaladzim, kenapa loh man? Itu loh bu. Saat Firman menunjukkan, di belakang ibu loh, persis apa yang ibu ceritakan itu muncul bu di belakang ibu. Masa man, kamu jangan nakut-nakuti man. Coba ibu lihat ke belakang. Saat ibu Ija melihat ke belakang, terkejut pula ibu Ija. Makhluk itu sudah ada di belakangnya. Ya Allah, berteriaklah ibu Ija. Saat itu pun makhluk lenyap. Kenapa bu? Kenapa bu? Kata Firman. Saat itu HP terjatuh dan mati. Dicoba hubungi kembali oleh Firman. Tidak bisa dihubungi. Wah, Firman kalang kabut. Kacau nih. Gimana ini? Alah, pusing ini. Langsung Firman menghadap guru besarnya kembali, menceritakan apa yang dialami ibunya. Pak Kiai pun terkejut. Astagfirullahaladzim man, betul perasaan saya udah gak enak. Mana sebentar lagi Idul Adha, kurang lebihnya 3 hari. Ibumu ndak boleh pulang. Waduh, ya gimana ya? Enaknya man, di sini kerjaan banyak. Tapi gimana Pak? Masalahnya ibu saya pingsan loh, nggak bisa dihubungi. Ya sudah, gini aja. Saya akan doa, minta perlindungan sama Allah untuk melindungi ibu kamu. Kamu mencoba hubungi lagi. Kamu mencoba menghubungi ibu kamu. Semoga saja bisa tersalurkan saluran dari HP kamu kepada HP ibu kamu. Firman pun pamitan dan berlalu, mencoba untuk menghubungi ibunya. Sampai 3 kali tidak tersambungkan. Firman kecewa dan tambah kekhawatiran ibunya. Takut ada apa-apa. Ya Allah, ya Rasulullah, lindungilah ibu saya ya Allah. Sampai Firman pun menangis di situ. Menangis karena kekhawatiran ibu yang satu-satunya dia miliki, yang menafkahi hidupnya dia, yang membiayai hidupnya dia dengan penuh kasih sayang. Takut terjadi apa-apa. Saat itu pun langsung Firman menghadap kembali kepada guru besarnya, yaitu Kiai Karim. Pak Yai, maaf loh Pak Yai, ibu tidak bisa dihubungi Pak Yai. Jadi gimana Pak Yai? Tolong saya Pak Yai. Alamatnya kamu tahu? Tahu Pak Yai. Yaudah, kita berangkat habis sholat maghrib saja. Firman dan Pak Kiai berangkat meninggalkan pondok pesantren menuju tempat di mana ditinggali oleh ibunya Firman, yaitu Ibu Ija.
Dalam perjalanan Firman selalu berdoa, wirid terus. Dia bersolawat, terus dia bermunajat meminta bantuan pada Allah semata. Singkat cerita, sampailah ke kota Jakarta. Dia mencari alamat keliling dan ketemu. Saat ketemu, kurang lebihnya karena siang hari. Saat itu pun diketuk-ketuk pintu salah satu rumah yang sama alamatnya dengan yang ada di keterangan ibunya, di mana dia menginap. Dia selaku pembantu ataupun asisten rumah tangga. Diketok-ketok nggak dibuka-buka. Piye toh? Piye. Saat itu Pak Kiai baca doa. Namun terjadi sesuatu hal oleh Pak Kiai. Ada satu kekuatan hitam yang ada di dalam rumah itu menyerang Pak Kiai. Sekarang kehadiran Pak Kiai itu tidak disukai oleh makhluk penghuni rumah itu. Dan di mana rumah tersebut selalu dilakukan pengabdian terhadap setan, persekutuan dengan setan. Pakai terpental sampai dia sempoyongan. Aneh dilihat oleh Firman. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada yang mendorong. Pak Kiai terdorong mundur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasulullah, lindungilah guru saya, lindungilah ibu saya ya Allah. Dihampirilah Pak Kiai. Man, ini gak bener man. Firasat ibu kamu itu dalam bahaya. Dan sekarang wujud nyata. Firasat saya tuh mengatakan bahwa ibu kamu dalam bahaya. Betul-betul dalam bahaya. Loh, jadi gimana Pak Kiai? Ya wis gini aja. Kita cari Pak RT di sini. Lewat satpam di depan, nanyakan RT. Saat itu pun datang kepada petugas keamanan itu satpam di komplek perumahan elit, menanyakan Pak RT-nya. Itu satpam mengantarnya, dan Pak RT diceritakan kehadiran Firman dan Pak Kiai itu. Karena Pak RT-nya baik serta mengambil salah satu daripada tetangga yang ada di sana, walaupun perumahan elit ini tangga satu dan tetangga yang lain itu saling cuek, kamu saya. Namun karena ada satpam di sana sebagai saksi untuk menyaksikan keberadaan rumah tersebut. Benarkah keterangan Pak Kiai ini bahwa ibunya Firman itu dalam keadaan bahaya? Tuan rumah gak datang-datang. Aduh gimana ini nunggunya? Pak RT sempat tidak berani mendobrak rumah karena bukan wewenangnya. Takut dikatakan merusak hak milik orang lain. Jadi gimana Pak Kiai? Ya sudahlah, menunggu habis maghrib saja atau sesudah asar saja. Gimana aja yang enak lah untuk kita kesana lagi. Ya udah kalau gitu Bapak dan Adik ke tempat saya aja dah. Ngobrolnya yuk, kita ngobrol-ngobrol di rumah. Saat itu pun ada kabar dari salah satu satpam pos jaga yang memberitahu bahwa Ibu Ice sudah datang. Pertanda rumah bisa dihubungi atau diketok, si pemilik rumah ini bisa diajak komunikasi. Satu pun beranjak berempat mendatangi Ibu Ice. Diketok-ketoklah rumah itu. Tak lama kemudian Ibu Ice keluar. Pak RT maaf, ada keperluan apa Pak RT sehingga membawa rombongan ini kemari? Tapi lebih baiknya kita ngobrol di dalam aja. Dengan sopan santunnya Ibu Ice, sehingga tanpa menunjukkan adanya sesuatu hal yang ganjil. Dipersilakan mereka berduduk. Dan Firman mengenalkan diri bahwa dirinya itu adalah anaknya dari pembantu di rumah ini, yaitu Ibu Ica.
Ya aduh, kamu udah gede ya anaknya. Namanya siapa tadi tuh? Firman, Bu. Ibu kamu ada di sini, kerja di sini betul, tapi ada keperluan. Ada keperluan khusus yang harus dia kerjakan. Maka ya kamu sabar nunggu saja. Memang ibu lagi disuruh apa? Ibu saya ini gak ada kerjaan lah. Masa iya nggak tahu kerjaan yang namanya kerjaan pembantu rumah tangga? Ya sudah, kalau gitu saya tunggu. Saat itu lama datanglah teman-teman yang biasa melakukan ritual. Kebetulan hari itu hari Selasa. Hari Selasa mereka biasa melakukan ritual pengabdian setan yang memasuki salah satu ruangan. Namun firasatnya dari Kiai Karim ini sudah berakar dalam dirinya, ini ada sesuatu yang tidak benar. Kehadiran mereka pun cuek, tanpa menyalam, tanpa menyapa, langsung masuk ke dalam satu ruangan. Pak RT pun bingung, kok orang tidak ada adabnya, saya selaku RT di sini tidak dihargai. Apa karena inilah kemajuan teknologi ataupun peradaban daripada budaya barat, sehingga tidak menghormati adat? Namun masa bodoh dah, entah apa yang mereka lakukan juga saya nggak ada urusannya, kata Pak RT. Saat itu Kiai Karim melanjutkan wiridannya, meminta bantuan karena semakin kencangnya aura negatif ataupun energi negatif yang ada di dalam rumah itu. Kekuatan negatif ini yang sempat menggoyahkan ataupun mendorongnya pada saat Kiai itu datang, sehingga memberikan sebuah kekuatan dari satu keilmuan yang dimiliki oleh Pak Kiai Karim. Pak Kiai mengeluarkan semua ilmu-ilmunya untuk membentengi dirinya. Saat itu pun satu pintu terbuka lebar-lebar secara cepat menghantam dinding dan menimbulkan suara yang mengejutkan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Pak John, Bu Ice, Louis, Steph dan istrinya berenam tuh sempat terhenti dari melakukan ritual pengabdian setan karena dikejutkan dengan suara gaduhnya terbukanya pintu itu. Bu Ice langsung memberikan satu kata-kata kasar, langsung dihampirinya tanpa disadari oleh mereka. Mereka keluar berenam. Mereka keluar berenam menghadapi Pak Kiai Karim. Langsung mereka menyerang Kiai Karim karena salah satu kekuatan yang membawa mereka menghadapi Kiai Karim. Saat itu mereka menyerang Kiai Karim. Kiai Karim pun mencoba untuk melawannya dengan keilmuan yang dimilikinya. Satu persatu dilawannya oleh Kiai Karim. Sengit sekali pertarungan itu. Namun Allah punya kuasa. Saat ditumbangnya, Ibu Ice pingsan terjatuh. Begitupun Pak John yang tinggi besar dan Steph serta Pak Louis, karena mereka warga asing yang tinggi-tinggi postur tubuhnya. Pak Kiai dan postur tubuh yang sedang duduk menyerang dengan kekuatan keilmuan. Dihempaskannya sama mereka. Hasbunallah, Allahu Akbar. Hasbunallah, Allahu Akbar. Langsung satu-satu dari mereka yang terkena pukulan dari kekuatan dari Pak Kiai Karim ini terjatuh tak terbangun. Namun yang anehnya, jubah yang mereka pakai itu mengerucut menjadi satu
lepas dari tubuh mereka masing-masing, membentuk satu kekuatan, bentuk iblis, bentuk pengabdi iblis, hitam, legam, besar, yang bertanduk muncul dengan mengeluarkan auman yang betul-betul menggelegarkan ruangan itu. Oh, dilawanlah oleh Kiai Karim. Man, kamu bantu doa. Kamu cari ibu kamu dari ruangan-peruangan. Maaf Pak RT, minta bantuannya. Tolong cari ibunya dia. Saat satu persatu kamar dibukanya, ada salah satu kamar terkunci di dalam. Didobraklah oleh satpam sampai terbuka, namun kamar tersebut kosong, tak ada siapa-siapa. Namun pada saat Pak RT memasuki ruangan yang dimana pintunya sudah terbuka, dari mereka datang tadi menyerang dari kamar tersebut kepada Pak Kiai, di situ ada satu tempat persembahan di mana tubuh ibunya Firman dibaringkan. Ya Allah, inikah ibu kamu, Man? Man, sini Man, ini ibu kamu kan, Man? Cepat Firman berlari ke sumber suara Pak RT. Dilihat oleh Firman terkejut bukan kepalang dan rasa sangat kesal dengan majikannya yang ingin menumbalkan persembahan pengabdian setannya, karena yang akan ditumbalkannya itu ibunya dia. Saat itu pun Firman membangunkan ibunya dengan keilmuan yang dimiliki oleh Firman yang belajar dari guru besarnya. Setelah berdoa, sembari dilakukan pemijitan titik-titik daripada sendi yang ada, urat-urat saraf. Tak lama kemudian ada satu gerakan dari tubuh dari ibunya Firman, yaitu Ibu Ijah. Dia melihat dan terbangun dan langsung melihat Firman, langsung memeluknya. Firman pun menangis terseduh karena nangis bahagia bisa jumpa ibunya, karena sudah 1 tahun tidak jumpa sama ibunya. Saat itu pun ibunya terselamatkan dari tumbal pengabdian setan. Saat itu juga Pak RT melihat kondisi Pak Kiai Karim yang sedang bertarung dengan setan. Pertarungan itu betul-betul pertarungan sengit, cukup memakan waktu yang lama. Karena singkat cerita, Pak Kiai Karim terpepet dengan serangan makhluk itu. Dengan keterpaksaan Pak Kiai Karim mengeluarkan sebuah mustika yang dia bawa, yang biasa dipakai di emban ataupun benteng ataupun gespernya yang besar itu. Dibukanya satu pusaka keris emas yang kecil, dikeluarkan, dibacanya dengan penuh kekuatan. Dia bacakan sebuah doa-doa, terpancarlah sebuah sinar putih yang mengarah kepada setan itu atau makhluk asal tersebut. Saat sinar tersebut memasuki dan menabrak tubuh daripada makhluk astral itu, pelan-pelan terbakar dan hangus seketika. Pada saat terbakar hangus, saat itu pula para pengabdi setan ini siuman satu persatu, diawali oleh Ibu Ice. Ibu Ice pun siuman terbangun. Dia kayak anak tidak tahu apa yang terjadi. Disusul oleh suami itu Pak John, Steph selaku tamunya, pengantut dari pengabdi setan juga, dan istrinya, serta Louis dan istrinya terbangun. Saat itu juga Pak RT marah kepada Ibu Ice dan Pak John, karena dia adalah salah satu warganya
Diomong tidak enak oleh Pak RT. Kamu itu milik aliran sesat, ingin ngembangkan di sini. Saya tidak nerimakan kamu ada jadi warga di sini. Kamu enak aja kalau ngomong Pak RT. Ini rumah-rumah saya, hak saya. Hak kamu ngusir saya apa? Salah satu itu juga pakai mengeluarkan kekuatan-kekuatan doanya untuk mempengaruhi Ibu Ica. Dengan sopan santunnya pakai menuturkan semua kepada Ibu Ica. Saya ingin mempolisikan kamu karena kamu ingin menumbalkan ataupun membunuh Ibu Ija. Buktinya mana? Ibu Ija ada. Saat lontaran kata-kata, buktinya mana? Ibu Ija bersama Firman menghampiri rombongan yang ada di situ. Dihampirilah saya yang akan dikorbankan oleh kamu. Saat itu pun Bu Ica takut, khawatir, kabur satu-satu. Ditahanlah waktu itu oleh Pak RT. Namun Pak RT dipukul oleh Pak John dan kabur pakai mobil masing-masing. Louis pergi bersama istrinya, Steph pergi bersama istrinya. Begitu Pak John sama Ica bergegas cepat-cepat, mereka kabur. Pak RT menyiapkan semua daripada rancangan dan rencana untuk pengusiran dirinya. Saat itu pun didoai kembali oleh Pak Kiai Karim. Satu persatu tanda pengabdian setan itu lenyap dan sendirinya hangus terbakar, sehingga kelihatan normal kembali ruangan satu persatu. Karena waktu itu karena tugasnya udah selesai, urusan dia selaku warganya Pak RT. Pak RT mohon Pak RT yang ngurus, dan saya ingin mengajak pulang ibunya Firman. Ya udah Pak Kiai, saya terima kasih sekali atas bantuannya untuk pengusiran penyebaran daripada aliran sesat atau pengaduan setan dari satu warga yang di warga saya. Saat itulah Ibu Ija terselamatkan. Betapa ngerinya pengabdi setan ini menggoda semua umat manusia untuk tersesatkan. Itulah akhir daripada sebuah cerita episode ini pada video kali ini. Semoga pada video kali ini kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan saya terima kasih sekali kepada pengirim cerita dan kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Semoga kalian bisa memanfaatkan dari cerita ini untuk kebaikan kalian. Ambillah yang terbaik, buanglah yang jeleknya. Saya mohon diri, akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.